Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam samawa, salam sahabat KUA Prima. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, saat ini kita kedatangan narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Andas Rohim, penyuluh agama Islam Kecamatan Cengkareng, dan beliau akan memaparkan apa itu tentang zakat dan yang lain-lain. Dan beliau akan memaparkan yang lebih rincinya bagaimana Ustadz Rohim kita bisa memberikan suatu ilmu untuk kita bahas hari ini. Bisa, alhamdulillah, insyaallah. Gimana tentang zakat itu apa sih, Ustadz Rohim? Ustadzah, saya tidak salah, para sahabat KUA yang saya hormati, bahwa zakat adalah kadar harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan dalam harta itu sendiri. Jadi dia wajib mengeluarkan sebagian hartanya di dalam rangka untuk membersihkan diri dan tentu untuk membersihkan harta itu sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang namanya zakat itu adalah ada dua jenis, zakat mal dan zakat fitrah. Di antaranya zakat mal adalah dibagi lagi ada 5 bentuk. Satu adalah zakat ternak, 2 zakat emas dan perak, 3 zakat pertanian atau biji-bijian yang mengenyangi. Kalau yang nggak mengenyangi itu nggak seperti kacang, itu nggak wajib zakat. Tapi kalau kayak padi, jagung, gandum itu wajib zakat. Kemudian bentuk yang keempat adalah zakat buah-buahan. Bentuk warnanya atau bentuknya itu adalah seperti anggur dan korma. Itu wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah zakat perniagaan, di mana perniagaan ini hitungannya adalah harus sampai senisab dan dihitung sampai 1 tahun. Itu baru dia wajib mengeluarkan zakat. Itulah kira-kira Bu Ustadzah Saidah tentang pengertian zakat mal. Itu zakat mal. Boleh sedikit penjelasan tentang zakat fitrah yang tadi dijabarkan ada 2 jenis, fitrah dan mal. Ini zakat fitrah seperti apa, Pak Ustaz? Iya. Kalau zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh individu atau perorangan, di mana pada saat akhir bulan Ramadan atau terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal bulan Ramadan. Kemudian ada yang lebih baik lagi, zakat fitrah bisa dikeluarkan setelah sholat subuh, itu termasuk sunnah, itu lebih baik. Kemudian berikutnya, kalau zakat itu diberikan sesudah hari raya tapi sebelum tenggelam matahari, itu hukumnya makruh. Yang terakhir ini yang fatal, dia ngasih zakat tapi setelah terbit matahari, setelah hari raya. Tenggelamnya matahari ya, pada hari raya, terus sorenya itu tenggelam matahari, baru dia mengeluarkan zakat. Itu termasuk haram. Itulah kira-kira pengetahuan tentang zakat fitrah, supaya
diperhatikan agar cara mengeluarkannya itu bisa tepat waktu. Kalau untuk zakat fitrah itu kan ada yang namanya tadi makruh, wajib, dan haramnya pada saat pemberian zakat. Tetapi kalau zakat mal tadi, apakah ada waktu-waktu tertentu bikin keterlambatan, ataukah dia lalai akan mengeluarkan zakat malnya? Itu kapan Bos? Untuk zakat mal? Itu tetap harus mengeluarkan, seandainya lalai pun dia pada saat ingat dia harus membayar. Dan hitungannya adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat Islam. Cukup jelas ya Pak Ustadz Rahim, arti zakat itu sendiri, dan saat ini coba kita jabarkan itu fungsinya apa sih zakat untuk umat manusia, dan juga hikmah yang akan diambil apabila manusia itu memberikan zakatnya setiap tahun. Iya. Jadi fungsi zakat adalah bisa diartikan membantu yang lemah, sekaligus itu menjadi hikmah daripada zakat. Kemudian mempererat ya hubungan antara si kaya dan si miskin. Kemudian juga bisa mencegah kejahatan terhadap orang-orang miskin yang merasa kekurangan. Itu diantaranya fungsi dan hikmah. Kemudian juga bisa mempererat lagi hubungan secara sosial ya, kemasyarakatan secara menyeluruh. Dengan adanya zakat itu bisa menimbulkan saling tolong menolong antara yang punya dengan yang nggak punya. Itulah kira-kira Bu Saidah yang dapat saya sampaikan. Artinya setiap umat manusia itu hikmah itu akan terrealisasi. Nah, jika masyarakat menginginkan penyaluran zakatnya itu di KUA, itu gimana Pak Ustaz? Apakah penyaluran zakatnya itu dengan proses seperti apa, atau kepada siapa yang akan diterima zakat itu dari masyarakat? Iya. Biasanya zakat disalurkan kepada amil zakat. Amil zakat adalah yang mengurus segala sesuatunya tentang zakat itu sendiri, supaya sampai kepada yang berhak. Kemudian kalau ada yang berminat datang ke KUA, bisa saja, karena KUA pasti nanti akan bekerja sama dengan Basnas, dalam hal ini Basnas Jakarta Barat khususnya. Itu kira-kira Bu Saidah. Baik, sahabat KUA, kita mendapatkan pencerahan bahwa marilah kita berzakat untuk memberikan hikmah dan fungsi zakat untuk diri kita. Dan juga kepada sahabat KUA juga dapat menyalurkan zakatnya di KUA di kecamatan setiap masing-masing. Maka dari itu KUA juga bekerja sama dengan yang dikatakan amil zakat ya Pak Ustaz ya, Iya. bahwa amil itu adalah Basnas di Jakarta Barat. Mungkin cukup ya Pak Ustaz? Ya, saya kira cukup itu sebagai garis besarnya saja. Kemudian kalau ada sahabat KUA yang tentu perlu komunikasi dan penjelasan lebih jelas lagi, lebih akurat lagi, bisa datang ke kantor urusan agama Jakarta Barat, Cengkareng. Terima kasih podcast Pusat Pelayanan Keagamaan hari ini kita selesai, dan terima kasih Pak Ustadz Rahim atas Terima kasih. penjabarannya. Terima kasih, Mbak. Sekian, salam sejahtera, salam samawa, salam sahabat KUA prima. Terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.